bagaimana menurut pendapat ahli? Kalau yang saya maknai dalam hal mishandling dalam unsur pasal 173, ya, dalam unsur pasalnya itu yang diuji orang yang berhak meminta ganti rugi ketika seseorang dilakukan tindakan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang. Saya mau bertanya lagi, misalnya ditangkap, ditahan, tidak sah dinyatakan pra peradilan. Kita kembali lagi nanya, alasan penangkapan itu apa sih, saudara ahli? Alasan penahanan itu apa sih? Apakah alasan-alasan itu sudah dimiliki aparatur? Bukankah kesini kita menilai parameter daripada alasan yang sah berdasarkan undang-undang tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang? Mohon dijelaskan. Baik, begini, kalau dalam pandangan saya sebenarnya pendapat ya, bahwa kalau yang tadi ditanyakan itu alasan penangkapan penahanan itu ada tercantum dalam KUHP yang baru, sudah diatur. Nah, kalau KUHP yang baru itu mengatur penahanan itu pasal 100 ayat 5. Alasannya ada 8 alasan ya. Kemudian kalau penangkapan itu karena dia dipanggil tidak mau hadir ya, dengan alasan yang patut 2 kali, dan itu pun menjadi alasan penahanan. Nah, jadi di sini kita mesti melihat bahwa sidang pra peradilan ini tidak lagi bertanya mengenai alasan apakah itu ditangkap atau ditahan seseorang. Sidang ini sedang berbicara soal masalah penangkapan dan penahanan sudah selesai. Tidak dibahas lagi di sini apakah itu dengan alasan tepat atau tidak tepat. Pra peradilan putusannya sudah menyatakan bahwa itu penangkapan yang tidak sah, penahanan yang tidak sah, dan itu adalah putusan hakim dan putusan pengadilan. Jadi kalau kita mau mendebat soal putusan pengadilan, silakan banding atau kasasi atau PK. Tapi pra peradilan nggak punya kesempatan untuk banding, nggak punya kesempatan untuk kasasi, nggak punya kesempatan untuk PK. Jadi mohon maaf, ya sudah, itulah menjadi kepastian hukum di sini. Jadi putusan pengadilan itu kalau sudah inkrah menjadi kepastian hukum, dan isinya, materialnya, jadi formilnya menjadi kepastian hukum, materialnya adalah bicara soal keadilannya, apakah keadilan itu diberikan atau tidak. Nah, di sana harus dipandang seperti itu. Jadi tidak lagi kita bahas apakah itu penahanannya sesuai, apakah itu bagaimana, tidak lagi dibahas di situ. Ya. Tidak lagi, tidak bisa lagi. Nah, sudah. Memastikan alasannya. Ya. Terima kasih Yang Mulia, Saudara Syafri, Ahli, Saudara ahli. Dari tadi Saudara ahli mengatakan bahwa tersangka ditahan. Padahal kita tahu bahwa penahanan itu adalah penempatan tersangka pada tempat tertentu. Faktanya yang kita saksikan pada saat itu, pada hari Jumat tanggal 19 Juni jam 11.30, saudara tersangka dan Dr. Viva dibawa ke rutan Krimpum. Di situ terjadi perdebatan. Kemudian pukul 15.00 petugas akhirnya memasukkan saudara tersangka dengan saudara Tifa selama 1,5 jam. Kemudian 16.30 saudara tersangka dan saudara Tifa dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk pemeriksaan kesehatan. Sampai pada saat itu di Rumah Sakit Polri dilakukan perawatan, dirawat di rumah sakit Polri tersebut sampai dengan tanggal 22. Kemudian tanggal 22 jam 10, jam 7 dibawa kembali ke ruang Krimpum untuk disiapkan dikirim ke kejaksaan. Artinya penahanan yang dilakukan oleh saudara
tersangka itu hanya 1,5 jam terhadap saudara tersangka, hanya 1,5 jam. Menurut saudara ahli, sakitnya tersangka ini kan karena keadaan tersangka tersebut, walaupun dia di luar tahanan, tapi karena sakit pasti tidak bisa beraktivitas. Memang sudah alaminya tersangka itu dalam keadaan sakit. Apakah dalam keadaan sakit itu saudara tersangka bisa menghitung dengan perhitungan yang diajukan? Terima kasih. Baik, saya agak kaget kalau termohon sendiri menyatakan seperti itu, karena berarti itu penahanan yang direkayasa. Kalau misalnya orang sakit tidak boleh ditahan. Loh, kalau tidak ditahan, kenapa ada suratnya penahanan? Kenapa dirampas kebebasannya? Artinya itu adalah penahanan yang direkayasa, dan itulah yang dilarang. Dia dirampas tidak kemerdekaannya. Boleh nggak jalan-jalan? Nggak boleh. Itu namanya ditahan. Ya, berarti itu jelas penahanan tidak sah. Jangan sampai itu larinya ke penyesatan peradilan. Pasal 278 itu ada KWP-nya. Itu salah. Dan salah besar, karena penahanan sudah ada surat, artinya dia harus ditahan. Kalau dirawat harus ada pembantaran, harus ada suratnya. Ini makin menunjukkan kalau begitu memang rekayasa penahanannya. Salah besar kalau ditanyakan ke saya. Maaf gitu loh, kita sebagai peran-perannya ya, karena bukan kuasa termohon yang melakukan penahanan, tapi jelas itu nggak boleh sama sekali itu. Itulah bukti bahwa rekayasa masih berjalan. Tolong jangan lagi lakukan seperti ini. Dan penahanan itu karena dua pasal 35 dan 32 ayat 1. Coba dilihat laporan polisinya kalau kuasa termohon. Itulah sumbernya, penyakitnya. Inilah dampak yang dialami orang. Gitu. Penahanan yang tidak bertanggung jawab. Dan malah sekarang dinyatakan memang ada di rumah sakit, tapi tidak ditahan. Bagaimana ini, saya nggak mengerti. Suratnya ada dan putus oleh pengadilan bahwa itu penahanan yang tidak sah. Memang kalau begitu memang rekayasa. Begitu. Saya merekomendasi kalau memang kuasa termohon tahu kita penegak hukum, sampaikan itu, laporkan kepada Propam. Mohon dicatat kata-kata saya. Sampaikan kepada Propam. Ini penyidik tidak benar. Siapa yang perintahkan seperti itu? Salah sekali. Itu tadi keterangan dan pertanyaan dari kuasa termohon. Ini sangat salah. Tolong dicatat. Dan itu perampasan kemerdekaan yang secara sewenang-wenang. Saya boleh meneruskan pendapat saya. Kenapa? Berarti benar. Mau dikasih ke jaksa dalam kondisi tertahan, ditahan, supaya ditahan juga. Itu kan jahat, gitu loh. Demikian ya pendapat saya. Jadi kita hukum acara dan tinggi aja yang kita bahas. Nah, Tapi pertanyaannya belum dijawab. Ya, pertanyaannya adalah apakah dalam keadaan tersangka sedang dirawat di rumah sakit dapatkah menghitung gaji? Yang begitu. Oke, yang depannya sudah tidak ada. saya jawabnya tadi dirampas kemerdekaannya yang mulia. Sama. Pertanyaan di belakangnya tolong dijawab. Ya, karena dia dirampas kemerdekaannya. Itu tetap penahanan. Sama ya, menghitung gaji. Sama yang mulia. Kecuali dia ada pembantaran. Ya, pembantaran itu juga sebenarnya ditahan tapi tidak dihitung. Itu sebenarnya harus diuji material. Tapi demikian ya. Jadi itu sama juga, itu penahanan itu. Terima kasih Yang Mulia. Kami melanjutkan pertanyaan sebelum, bahwa di balik dari yang dijelaskan oleh ahli tadi, bila terhadap tersangka ada kepentingan pelindungan hak asasi terhadap kesehatannya, pertama itu pertimbangan. Kedua, ada kewajiban penyidik untuk menyerahkan tahap 2, di mana aspek kesehatan ini wajib dipastikan agar dalam proses tahap 2 itu tidak terkendala dan faktor kesehatan menjadi penghalang kepastian hukum dalam hal pemenuhan kewajiban, sisa kewajiban penyidik di tahap 2 itu. Kemudian ada pertimbangan
pentingnya atau perlunya penyidik berkoordinasi atau berkomunikasi dengan tenaga medis untuk memastikan kewajiban tersebut tidak terhambat. Kami mohon ahli menekankan atau menegaskan apa yang menjadi alasan ahli fase waktu yang digunakan tersebut yang kami jelaskan tadi. Ini memang harus dihitung sebagai suatu bagian dari suatu nilai kerugian. Sementara penyidik lebih mengutamakan aspek kewajiban kemanusiaan, pertimbangan kondisi kesehatan dan kewajiban hukum tadi. Nah, mohon ahli menekankan pada hal ini. Baik ya, saya tegaskan lagi ya. Pertama, kalau orang sakit tidak boleh ditahan, tidak boleh diperiksa. Semua tindakan hukum harus ditunda, diperiksa aja tidak boleh. Jadi jangan beralasan bahwa ini alasan kemanusiaan kesehatan dari tersangka kemudian dirawat. Ya ngapain ditahan atau ditangkap? Nah itu nomor satu ya. Ini esensinya. Yang kedua, kalau bilang dirawat di rumah sakit harus dengan SK pembantaran. Jangan suratnya itu tetap penahanan tapi dia katanya tidak ditahan, dirawat. Itu pembohongan gitu loh. Tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga, materialnya dia memang ditahan karena apa? Dirampas kemerdekaannya. Boleh nggak jalan-jalan? Kalau nggak boleh itu namanya ditahan, tetap saja. Ya, penahanan itu ada penahanan rumah, penahanan kota dan sebagainya. Penahanan negara itu pencekalan itu sebenarnya penahanan negara, wilayah negara. Ya, tapi di sini saya nggak ngerti justru ini. Kalau dia alasan kemanusiaan bagus, luar biasa penyidik. Tapi kenapa kalau orang mau ditahan diperiksa dulu kesehatan? Tujuannya kalau sakit ya jangan ditahan. Pemeriksaan aja tidak kok ditunda, ya kan? Di pengadilan pun kalau saudara sehat, kalau tidak sehat, aduh saya sakit kepala, sakit ini, sakit jantung saya juga, ya udah lain kali, tunggu sehat dulu. Itu adalah namanya menjunjung tinggi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, harus adil dan beradab. Itu kan namanya. Kalau begitu saya nggak ngerti apalagi yang terjadi dari pertanyaan tersebut. Yang saya jawab itu 3 poin. Saya menyatakan bahwa kalau penyidik memang mau bersikap kemanusiaan, memperhatikan kesehatan, silakan. Tapi bukan begini caranya. Dan hal-hal tersebut sudah diputus di pra-peradilan nomor 099. Sudah selesai, sudah dinilai di sana. Yang menilai itu percuma kalau saya berpendapat. Pada akhirnya yang menilai adalah yang mulia, hakim yang memutus itu sah apa tidak penangkapannya. Demikian. Terima kasih yang mulia, terima kasih ahli. Kami menyampaikan pertanyaan berlanjut dari apa yang disampaikan ahli. Dalam hal hukum acara telah mengatur 2 klaster atau 2 wilayah pengajuan pra peradilan. Wilayah pertama dalam hal perkaranya tidak diperiksa, artinya dihentikan di wilayah penyidikan atau wilayah penuntutan. Dan ada pra peradilan yang menguji saat tidaknya upaya paksa yang tegaskan tadi berada pada wilayah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan, namun berhenti sementara waktu karena mengakomodir hak-hak hukum pra peradilan ini. Kami mohon ahli memberi penekanan soal ganti kerugian, objek ganti kerugian pada 2 wilayah tersebut. Apa perbedaannya? Ganti kerugian yang diajukan dalam hal perkara berhenti karena dihentikan penyidikan dan penuntutan, dan ganti kerugian pada wilayah perkara yang sementara ini berhenti tetapi berpotensi diputus nanti bila perkara pratik ini kemudian selesai dan perkara pokok akhirnya kemudian diperiksa dan berdampak pada suatu keputusan yang tentu akan dihadapi oleh seorang terdakwa di persidangan. Bagaimana ahli memberikan pendapat tentang pembedaan 2 wilayah pra peradilan tersebut? Sebenarnya saya agak bingung ya dengar pertanyaan itu.
Tapi coba deh saya jawab ya, saya berikan satu pendapat saya. Begini, satu penyidikan prosesnya itu dilakukan ketika rezim KUHP lama, oke? Itu harus diuji dengan rezim KUHP lama. Kemudian setelah diuji dalam rezim KUHP baru, pra peradilannya sendiri harusnya mengikuti berdasarkan azas lex temporis delicti, menggunakan KUHP baru pra peradilannya, prosesnya. Tapi batu ujinya itu menggunakan KUHP lama. Nah, tapi ganti ruginya dimohonkan berdasarkan putusan pra peradilan dalam proses pra peradilan yang sudah dalam rezim KUHP baru. Jadi yang digunakan adalah rezim KUHP baru. Demikian. Ya. Terima kasih ahli. Mungkin kami perlu perjelas pertanyaannya. Ahli mungkin sudah memahami pengajuan pra peradilan ini berada di dua fase yang akan masuk. Pertanyaan. Fase pertama, ketika pemeriksaan di pengadilan tidak dimungkinkan terjadi karena perkara dihentikan di tingkat penyidikan dan atau dihentikan di tingkat penuntutan. Yang ketiga maksudnya? Ya, Oke. atau penghentian penuntutan. Nah, apa yang membedakan antara penghitungan ganti kerugian di fase tadi dengan penghentian penghitungan ganti kerugian di fase perkara yang tadi berhenti oleh karena hak pra peradilan diakomodir oleh hakim pra peradilan, tetapi berpotensi diputus nanti pada perkara pokok. Bagaimana ahli melihat hal ganti kerugian? Berpotensi apa maksudnya gimana? Ini kan sudah dihentikan. Ya, SP3 itu maksudnya. Bagaimana ahli melihat ganti kerugian di wilayah perkara yang dihentikan ya, dengan ganti kerugian di perkara yang masih jalan, itu maksudnya saya. Oke. Jadi begini, kalau yang namanya sudah SP3 itu bisa ganti kerugian dari rehabilitasi. Ya, itu pertama. Karena dia langsung dihentikan. Statusnya sudah dicabut tersangkanya dan dihentikan juga penuntutan. Tetapi ada masih yang berjalan, ya kan? Dan kita nggak tahu nanti. Nah, makanya di sini kita harus lihat yang dimohonkan apa. Kalau rehabilitasi menurut saya tidak tepat kalau saat ini. Restitusi juga kepada si pelaku, ya kan? Kalau misalnya restitusi diajukan dari korban. Tapi kalau salah tangkap, salah tahan sudah diputus, itu adalah satu fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Ada putusan pengadilan, itu hukum, menjadi kepastian hukum bahwa ada perbuatan yang bisa dimintakan ganti rugi. Itu beda. Jadi yang dimintakan jangan rehabilitasi, tapi ganti kerugian. Itu yang bisa dimintakan. Demikian. Terima kasih ahli. Mohon saudara jelaskan apa sih yang dimaksud dengan berdasarkan undang-undang dan satu lagi berdasarkan, apakah itu identik? Kalau suatu tindakan apakah itu berdasarkan undang-undang itu kalimat pertama, terus kalimat yang kedua berdasarkan hukum, kira-kira identikan atau berbeda? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi saya ini sarjana hukum, bukan sarjana undang-undang. Undang-undang itu hanya sangat sempit ruang lingkupnya. Hukum itu sangat luas, ya. Hukum itu sampai kepada hukum yang tidak tertulis pun ada, ya, hukum adat dan sebagainya. Nah, ketika kita menjadi sarjana hukum, kita tidak hanya mempelajari undang-undang, kita mempelajari hukum. Hukum itu kalau kita lihat bahwa ilmunya adalah dari ilmu sosial aslinya, dia pecah menjadi ilmu hukum. Jadi kita harus pahami sangat besar kita bedakan antara guru dan manusia. Apakah guru itu manusia? Ya. Tapi apakah manusia itu guru? Belum tentu. Jadi apakah undang-undang itu hukum? Yes. Tapi apakah hukum adalah undang-undang? Tidak selalu. Demikian penjelasan saya.
Jadi berdasarkan undang-undang itu lebih spesifik, lebih sempit ya. Lebih sempit. Ya, sesuai dengan di pasal 173 dia lebih sempit pemaknaan alasan, yaitu hanya berdasarkan undang-undang. Setuju? Tadi yang mana? Yang maksudnya? Yang dimaksud pasal 1 ini ayat 1 ini kan hanya dipersempit berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan hukum. Jadi tidak luas kita maknai. Makanya saya bilang itu 173 itu dimaknai sebagai penegasan. Ya, tapi berdasarkan undang-undang ya. Sepakat ya? Tidak berdasarkan hukum. Begini, Yes. kalau diminta penafsiran, ya saya sudah maknai di sana bahwa itu hanya penegasan, tidak lagi untuk menafsirkan di sana, ya tidak untuk ditafsirkan. Ini undang-undang pasal. Itu pasal, betul, Ada. betul. Izin yang mulia, kami keberatan kalau pertanyaan itu diulang-ulang terus yang mulia. Saya masih singkat. Silakan. Kalau saudara mau menjawab silakan. Oke. Kalau tidak, ya. Enggak, maksudnya ini saya sebenarnya nggak mengerti esensi pertanyaannya apa ini. Intinya tadi saya Ya. menjelaskan Pasal 173. dan berdasarkan Ya, saya berbeda ya. berbeda. Terima kasih. Ya. Silakan. Sudah cukup? Ada satu hal yang ingin saya tanya. Baik. Tadi saudara menyinggung perkara Semkom dan apa. Kita sudah tahu semua, dan semua sudah tahu perkara ini. Tapi yang saya tanyakan mengenai perkara ganti ruginya yang saudara sebutkan tadi, bahwa Semkom dan apa mengajukan gugatan kerugian dan dikabulkan 100 juta. Saudara pernah baca putusannya? Saya membaca beritanya yang mulia. Baca berita. Baca berita bahwa Bahwa baca beritanya. zaman dulu ada di koran-koran pemberitaan. Isinya apa? Pertimbangan hakim itu isinya. Mungkin di sana tidak sampai kepada pertimbangan hakim, Baik. tidak sampai. Tapi pemberitaannya, saya itu kan berdasarkan notori feite notorius, sesuatu pemberitaan diketahui publik. Tidak ada pertimbangan. Tidak ada. Tapi Apakah saudara yakin bahwa memang Semkom dan Karta diberikan ganti rugi 100 juta? Apa memang sempat saudara baca itu? saya baca waktu itu Baca. pemberitaannya. Baca ya? Iya. Tapi diputus pengadilan mana perkaranya? Nah, itu sudah lama sekali. Tidak pernah baca ya? Nah, saya Putusannya juga, tidak pernah baca ya? saya juga waktu itu kalau tidak salah ya, yang mulia ya, saya tidak baca ada putusan. Tapi memang negara mengganti rugi. Daerah dulu. Ya, waktu itu karena memang menyadari kekeliruan bahwa mereka Dicari lagi ya? Ya, Dicari lagi berita-beritanya ya? ya itu udah lama sekali ya di koran soalnya. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Pemeriksaan ahli hari ini. Kemudian dari semua sudah selesai. Hari Senin kita akan mulai lebih pagi. Pak Bapak akan mengajukan apa sih? Izin yang mulia, kami mau mengeksplor 1-2 pertanyaan, dibolehkan yang mulia? Satu saja. Baik, satu aja ya, baik. Saudara ahli, saya ingin minta pendapat saudara ahli. Siap-siap ya. Seseorang statusnya tersangka, kemudian ditangkap, ditahan. Bukti penangkapan penahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan diterbitkan oleh termohon. Pemohon datang ke kantor termohon dalam keadaan masih sehat. Keadaan masih sehat. Kemudian ditunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Kemudian setelah itu diantar ke ruang tahanan. Tapi dilakukan dulu pemeriksaan kesehatan. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, kesehatannya masih normal. Kemudian dimasukkan ke ruang tahanan. Pada saat itu termohon memaksa untuk membawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pemohon berkeberatan karena sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan saat itu pemohon sendiri kesehatannya masih baik. Karena ada perdebatan luar biasa, kemudian pemohon diangkut dengan menggunakan mobil tahanan sampailah ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit, kondisi kesehatan pemohon mengalami perubahan yang cukup drastis. Ya, sampai kemudian keluarlah rujukan dari dokter
Rumah Sakit Polri Bayangkara bahwa pemohon harus dirawat inap. Itu berdasarkan hasil dari dokter. Kemudian pemohon ini menjalani proses rawat inap, tetapi masih dalam kekuasaan penyidik atau masih dalam kekuasaan termohon. Tidak boleh keluar dari ruangan kamar, tidak boleh podcast, tidak boleh berhubungan dengan siapapun, dibatasi betul. Ya, bahkan ruang kamarnya dijaga. Ya. Nah, saya ingin tanya kepada saudara ahli, apakah perubahan kesehatan yang drastis tadi pada saat ditangkap pertama masih sehat, kemudian setelah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara karena media sudah ramai sekali mungkin tertekan, apakah itulah yang disebut dengan aspek perubahan karena seseorang dibawa tekanan, ditangkap, ditahan dan diberitakan oleh media mainstream nasional, media sosial, sehingga kemudian mengalami kesehatan yang luar biasa? Apakah itulah akibat dari upaya paksa penangkapan dan penahanan tersebut, ataukah memang seseorang itu kesehatannya yang tadinya baik-baik saja tapi kemudian mengalami perubahan drastis? Itu hal yang wajar kan menurut saudara ahli seperti apa? Baik, Mana saya jawabannya Pak? ya. Tidak usah diulang lagi narasi. Baik. Saya cuma mau menegaskan sebenarnya tadi ada sedikit proses yang terbalik. Harusnya pemeriksaan dulu baru penahanan. Tapi bukan penahanan dulu, perintah penahanan baru memeriksa kesehatan. Jadi kesehatan dulu, itu yang pertama sebenarnya. Jadi saya nggak tahu yang mana tadi. Yang kedua, kalau yang namanya sudah ditahan, kemudian sudah mendapatkan tekanan-tekanan dari media-media dan sebagainya dan dirampas kemerdekaannya, sudah pasti saya pun akan stres. Saya akan stres, saya nggak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Kalau saya demikian, jadi itu memang akan mempengaruhi sekali. Itu sangat manusiawi. Yang mulia mohon izin, saya cuma menegaskan aja. Yang saya baca waktu kayak Senkon dan Karta itu memperoleh ganti rugi 100 juta. Saya tidak ingat membaca ada gugatan ganti kerugiannya. Saya tidak ingat, tapi negara memberikan ganti rugi 100 juta. Ya sudah saudara jawab. Ya, jadi bukan karena ini ya, bukan karena ada sidang ganti rugi dan sebagainya, tetapi mereka dibebaskan dan diberikan ganti rugi 100 juta. Baik. Demikian. Yang mulia satu pertanyaan. Sudah cukup Pak. Ya, ini kaitannya dengan Sudah yang tadi. Kalau begitu terus nggak selesai. Ya. Soalnya termohon tadi begini Pak, saya mau tanya, besok akan mengajukan apa Senin? Ahli dan Surat ada berapa kira-kira? Saya akan ngatur 40-an. Kemudian ahli ada berapa? ada 1 ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu